Baik, terima kasih untuk kesempatan pertama mewakili pemimpin WLMP oleh Ketua Dewan Konsil dan juga sebagai deklarator memberikan untuk saya sampaikan lebih duluan. Tapi sebelum saya sampaikan, saya memperkenalkan diri supaya diketahui oleh puan-puan, tuan-tuan, dan nyonya-nyonya. Baik, nama saya Dias Bujangge, Esos. Saya mantan sebagai Ketua Yudikatif YOLMP. Dari sejak YOLMP berdiri, kita deklarasikan sampai KTT 2 kemarin. Kemudian, sebagai Ketua Yudikatif yang jatuh bangun bagaimana memimpin amanat rakyat, penderitaan rakyat ini dalam organisasi ini dari segi hukum di dalam sebagai Ketua Yudikatif, termasuk semua undang-undang sementara yang dibuat, yang tadi Bapak Ibu tuan-tuan sampaikan digagalkan segala macam itu. Saya salah satu sebagai pimpinan Yudikatif yang mengatur, memimpin sesama teman-teman pemimpin di dalam WLMP. Dan secara khusus saya adalah pendiri deklarator WPNCL dan adalah bagian sebagai anggota WPNCL. Ada menjadi pertanyaan tuan-tuan, puan-puan, nyonya rakyat Papua di dalam Kongres 2, yaitu KTT 2 itu saya mau singkat saja, nanti lebih banyak akan disampaikan oleh Ketua Dewan Konsil, tetapi sebagai orang yang bertanggung jawab di bidang hukum yudikatif, saya sampaikan garis besarnya. Saya mengerti tentang semua, menghormati semua legasi yang diberikan oleh almarhum Brigadir Jenderal Lioni sebagai mantan Ketua WPNCL, Andi M. Seba sebagai Ketua WPNCL kedua almarhum, Yona Wenda sebagai Ketua WPNCL yang ketiga. Mereka ini telah memberikan legasi secara organisasi, baik pendirian WLMP maupun pendirian WPNCL dan kepemimpinan dalam perjuangan. Orang-orang ini telah mempertaruhkan nyawa, harta, benda, jiwa, dan mereka telah memberikan semua pengorbanannya untuk berjuang. Tapi dalam KTT kemarin itu tidak diakui, terkesan tidak diakui dan semua pengorbanan mereka. Oleh karena itu waktu terakhir saya keluar mengundurkan diri dan tidak akan terlibat dalam kepemimpinan baru melalui hasil kongres ini atau KTT 2. Kemudian bangsa rakyat Papua di tanah air, di luar negeri manapun harus akui, kita sudah mengerti, kita sudah sekolah bahwa satu sidang ATT bisa makan waktu dari 21 Agustus sampai 3 September itu sidang terpanjang di dalam sidang apapun di dunia ini. Ini di negara Kang. Kami bangsa yang sedang berjuang dengan kekurangan segala macam energi, sumber daya, sumber ekonomi semua. Tapi waktu itu menjadi jawaban pertanyaan Bapak Ibu selama ini, kenapa bisa berarti kita berkelahi di dalam sidang itu. Ada kepentingan yang masuk, sehingga internal kita berkelahi sampai sidangnya memakan waktu sampai 1 minggu, 2 minggu. Bahkan 1 bulan, sampai masuk dalam bulan yang lain. Saya kira itu yang menjadi hal yang harus dijelaskan supaya Bapak Ibu ketahui. Dalam adat kita Malaysia, rakyat adalah pemegang demokrasi tertinggi. Kita tidak usah adopsi aturan lain yang modern, apapun hebatnya negara lain punya, kita tidak usah adopsi. Tapi sebagai orang yang dimandatkan memilih jalan ini untuk memimpin perjuangan penderitaan rakyat ini, kami belajar, kami sekolah, tapi ternyata di dalam perjalanan ini Bapak Ibu bangsa kami yang tertindas tidak menangis dan tidak percaya, berarti ini hari ini kita terima aspirasi untuk bisa kembalikan demokrasi ini kepada rakyat melalui kongres.
sangat berdosa kalau kita hanya kepentingan dirasuki iblis, dirasuki uang yang maha kuasa, terus kita baku bunuh antara pemimpin di dalam. Oleh karena itu, saya sebagai salah satu mantan pimpinan ULMP, saya sarankan kita terima aspirasi ini dan akan dilanjutkan untuk kita semua. Kita kembalikan semua ini rakyat yang memilih pemimpinnya untuk menentukan nasib masa depan ke depan. Terima kasih. Shalom. Pertama-tama kami mengucapkan syukur kepada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, Tuhan Allah orang Papua di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai anggota Parlemen Nasional West Papua, Ketua ULP, Komite ULP Wilayah Dongberai, pelaku sejarah lahirnya Undang-Undang Dasar Sementara tahun 2020 dan lahirnya pemerintahan sementara, saya ingin menjelaskan. Yang pertama, lahirnya pemerintahan sementara dan Undang-Undang Dasar Sementara oleh karena sidang Komite Legislatif 3 di Tanah Tabi, Asrama Tolikara, tanggal 16 Oktober 2020 sampai tanggal 18. Tanggal 16 kami melakukan hearing pendapat 7 wilayah. Hearing pendapat 7 wilayah menyatakan pada tanggal 16 seluruh rakyat bangsa West Papua, 7 wilayah tanah Papua menyatakan merdeka. Bebas dari bangsa kolonial dalam bentuk apapun, tidak ada hubungan. Itu tanggal 16, Bapak Ibu ingat baik-baik. Tanggal 17 Pleno merumuskan hasil hearing pendapat sampai dini hari tanggal 3 dini hari jam 3 tanggal 18 Oktober 2020 jam 3 pagi jam 03.00 martelu dibunyikan. Saran Komisi Politik Komite Legislatif diterima. Pertama menyatakan, 1, memilih dan memutuskan Tuan Benny Wenda sebagai Presiden sementara West Papua. Memilih Tuan Edison Murami sebagai Perdana Menteri Pelaksana Harian di dalam negeri di tanah Papua. 3, menerima dan memilih menunjuk Tuan Bukhtar Tabuni sebagai Ketua West Papua Council. Dan yang terakhir, memutuskan diberlakukannya Undang-Undang Dasar Sementara 2020 West Papua untuk menggantikan Undang-Undang Otonomi Khusus Bangsa Indonesia yang akan segera berakhir. Itu dasar hukumnya. Kami deklarasikan kemudian pada tanggal 20 Oktober di Kamolker di tempat ini. Saya masih ingat, kami berdiri semua di sini. Kami deklarasikan Papua bernegara. Kami memberi rekomendasi kepada konferensi tingkat tinggi ULMP 28 November 2020 untuk memutuskan menetapkan KTT ULMP di Vanuatu untuk mengesahkan dan memberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara sebagai landasan hukum sah bangsa Papua. Apa yang terjadi di KTT ULP 2023, saya umumkan kepada saudara-saudara deklarator kita. Sekali lagi dengar, deklarator, dengar baik-baik. Kalian telah mengkhianati suara hati nurani rakyat bangsa Papua. Kalian telah mengkhianati maksud luhur nenek moyang bangsa Papua. Anak cucu bangsa Papua, generasi bangsa Papua telah dikhianati di Vanuatu. Tetapi sebagai seorang anggota Parlemen Nasional, saya ingin mengumumkan hari ini hasil keputusan Komite Legislatif 3 di Tanah Tabi, Tolikara 2
tanggal 18 Oktober 2020 tidak dapat dibatalkan oleh sebuah KTT di luar negeri. Itu dasar hukumnya, tidak dapat. Oleh karena itu sebagai deklarator ULMP, saya umumkan di hadapan Tuhan dan manusia hari ini. Deklarator yang terhormat, kami Parlemen Nasional dalam Komite Legislatif ULMP dipimpin oleh Tuan Buktar Tabuni menyatakan secara resmi menyerahkan hak politik rakyat bangsa Papua kepada rakyat bangsa Papua hari ini. Melalui yang kami banggakan, Forum Rakyat West Papua untuk mengambil sikap keputusan politik. Dan yang kedua, kami Parlemen Nasional West Papua, Papua Council, berdiri tetap teguh di belakang rakyat West Papua. Dalam bentuk politik bangsa Papua yang lahir tahun 1961 sampai hari ini, kami nyatakan kami berdiri bagi rakyat bangsa West Papua. Oleh karena itu kami menerima semua saran, pendapat, pikiran 7 wilayah pada hari ini. Dan kami mendesak deklarator ULMP segera melaksanakan kongres sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Sementara 2020. Saya minta ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Sore. Tadi mewakili deklarator UPCL, PLP, yang mewakili sebagai legislatif ULMP. Kebetulan saya sendirian punya sidang di Vanuatu. Jadi pertama saya mau sampaikan bahwa terima kasih mengingatkan kami untuk kami harus benahi diri. Yang kedua, ini selama ketemu orang tua berjuang sebelum kami lahir bahkan kami hari ini belum pernah ada sampaikan aspirasi seperti ini. Jadi nilai positif yang saya lihat hari ini itu dari segi politiknya bahwa rakyat dan kita sedang mengambil peralihan kekuasaan dari Indonesia ke negara West Papua. Faktanya kan tidak mau aspirasi ke DPR, Pak. Itu artinya secara politik kalian sedang mengambil peralihan kekuasaan. Saya bicara pelan karena jangan mau dengar. Bagus. Jadi terima kasih Kondoapi, Kanotapi, dan tempat ini rumah rakyat bangsa Papua dan ke depan aspirasinya kemari, jangan ke sana. Yang ketiga, karena tuntutan aspirasi deklarator ULMP, maka PNP sudah ada, potensial sudah ada, federal yang belum ada. Dan juga hari ini kami terima, sebentar saya bicara dengan panitia untuk atur teknis untuk beri jawaban. Caranya begini. Nanti kami hadirkan para pihak yang lain. Kami PNP dan OpenCL belum bisa kasih jawaban. Federal belum ada deklaratornya dan juga struktur pengurus ULMP juga tidak ada di tempat.
Jadi mohon maaf, kami akan atur waktu. Mungkin malam ini kami atur, cepat besok. Besok kami akan undang lagi Bapak Doron datang, dan di situ nanti ada pengurus baru maupun yang lama nanti ada sama-sama yang tidak ada hari ini. Setuju ya? Jangan kecewa, kami belum bisa kasih jawaban. Tapi kami mau panggil para pihak yang lain. Para pihak yang lain. Mungkin paling cepat nanti saya bicara dengan panitia untuk atur malam ini juga komunikasi supaya segera kita selesaikan aspirasi ini. Kalau pribadi saya itu karena saya ini pejuang yang dipilih oleh rakyat. Ada pejuang yang tidak dipilih tapi ada sama-sama. Jadi sebagai pejuang yang dipilih oleh rakyat pasti saya ada sama-sama. Suara rakyat apa yang sampaikan saya ada di situ. Jelas ya? Jelas. Jelas. Jadi intinya bahwa kami yang ada di sini bersama dengan aspirasi yang tadi kami setuju. Para pihak yang lain juga kami harus komunikasi. Kalau setuju semua ya terima kasih. Kalau tidak setuju berarti saat itu juga kita berlangkah. Yang penting kamu siap kerja, apa yang kamu sampaikan kami juga siap disalib melintang ya, bukan lantung. Kami akan kerja. Jadi setuju? Sekarang juga mewakili kami siap. Oke. NRVB siap. Jadi mewakili NRVB siap bahwa aspirasi ini, jawaban ini. Wah. Mewakili negara federasi 7 wilayah adat, mulai dari Kepala Burung sampai perbatasan, saya Edison Kendi dipercayakan sebagai Gubernur Jenderal menyatakan menyetujui proses yang berlangsung saat ini dan mendesak kepada United Liberation Movement for West Papua untuk segera melaksanakan amanat konstitusi saat ini juga, tidak besok. Waktu saya kembalikan. Oke. Mama sekarang juga. Nah, yang paling penting begini, kami yang ada di sini bersama pikiran sama. Itu yang saya maksud. Teman-teman panitia ada undang yang lain tapi tidak hadir. Jadi aspirasi ini kami yang ada ini malam ini paling cepat saya bilang nanti teman-teman panitia atur komunikasi. Nah, intinya kami yang ada ini sudah artinya itu mendukung, setuju apa yang sampaikan tadi. Dan tidak salah memang kepemimpinan itu harus Undang-Undang 2020 maupun yang kemarin di Vanuatu itu kepemimpinan harus diangkat di dalam Kongres. Dan itu betul. Saya sendiri ditunjuk sebagai Ketua Legislative Council WLWP, tapi masalahnya saya tidak diangkat di dalam Kongres sesuai undang-undang. Jadi saya juga ilegal. Tapi karena terlanjur panggil saya ketua, jadi saya berdiri sini. Jadi harapnya intinya kami setuju, hari ini kami terima. Malam ini juga kami akan bergerak, nanti teman-teman panitia akan bergerak.
bergerak untuk koordinasi yang lain. Ini bicara ULWP. ULWP tidak hanya kami yang ada ini, ada yang lain. ULWP ada 3 ya. 3. Pak Dias yang hadir mewakili Pencel itu demisioner, artinya dia tidak ada jabatan di dalam ULWP. Jadi saya berharap intinya kami setuju, kami yang ada ini setuju ada sesuai dengan tadi, tapi yang lain kami harus komunikasi. Bisa ya? Bisa. Supaya kita bicara hal teknis apa yang sampaikan tadi. Bisa ya? Bisa. Atau masih ada keberatan? Bisa. Ya, tidak mengurangi semangat, saya tambah satu saja supaya semakin jelas. Kami semua rakyat yang sudah pergi sampai dengan yang ada sakit menderita sampai hari ini kita ada hadir ini mau merdeka. Kami tidak mau perpecahan ini dia meluas dan ada 2 kubu ULWP. Oleh karena itu jangan musuh masuk di situ. Jadi saya sebagai mantan ketua yudikatif memohon dengan hormat. Saya demisioner, saya tidak punya posisi sekarang di ULWP karena saya tidak terima hasil kemarin sama dengan Bapak Ibu. Jadi yang disampaikan oleh ketua itu penting untuk dihormati supaya yang lain-lain ini teman-teman yang aktif sekarang terpilih dalam hasil KTT 2 ini dihadirkan. Baru di depan mereka baru kita persoalan ini kita selesaikan di dalam bangsa Papua sendiri dalam versi demokrasi Melanesia kita sendiri. Tidak boleh dibikin gap besar 2 kubu, akhirnya 2 kubu menghantam kita dan kita tidak bisa merdeka cepat. Saya kira itu cukup dipahami. Jelas ya? Jelas. 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 Oke. Jadi malam ini kami atur, besok paling cepat disetujui, berarti kamu siap untuk bentuk panitia kongres bisa? Bisa ya? Baik, kami datang demonstrasi mendesak pemimpin hari ini berdasarkan konstitusional, bukan KTT 2 di Vanuatu. Yang bisa melegalkan kongres atau tidak adalah deklarator ULWP, bukan pemimpin baru yang terpilih dalam KTT 2 ULWP. Kami hari ini rakyat bangsa Papua, kami menghargai, menghormati, kami menerima semua apa yang sudah disampaikan oleh pemimpin, tapi 1 kali 24 jam kami akan tetap di sini. Kami tidak akan pulang. Kami sudah dari jauh datang ke sini, sudah ada yang sampai 1 bulan, ada yang sudah 2 minggu, ada yang sudah 3 minggu, ada yang 1 minggu. Kami bertahan di tempat ini hanya datang tujuannya ini. Oleh karena itu kami tidak akan pulang, kami akan tetap di tempat ini. Pemimpin harus mengeluarkan badan kongres dalam beberapa jam ke depan, harus keluarkan itu. Oleh karena itu kita tidak akan pulang dan kami akan menetap